Assalamualaikum, nama saya Hanif Iktisan dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Di sini saya akan menyampaikan artikel tentang pengertian a, and, dan the. Pengertian a, and, dan the adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata noun atau kata benda. Contohnya, there is a ball on the table. The ball belongs to my friend. Artinya ada sebuah bola di atas meja. Bola itu milik temanku. Kalimat pertama bentuknya masih umum atau tidak spesifik. Sedangkan di kalimat kedua, jadi penggunaan kata the digunakan untuk memberikan keterangan bahwa benda yang dimaksud adalah benda temanku atau benda yang sudah diketahui. Kemudian kita akan lanjut ke articles. Articles dibagi menjadi dua, yaitu articles definite dan indefinite. Articles definite diartikan sebagai artikel yang sudah spesifik, sedangkan indefinite berarti tidak spesifik. Yang pertama, definite. Artikel definite diartikan dengan the pada hal yang spesifik, sudah jelas ataupun sudah diterangkan sebelumnya. Yang contohnya, person, orang, thing, benda maupun ide atau pemikiran. Contohnya di sini person. There is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. Anak laki-laki itu melihat kepadaku. Contoh yang selanjutnya, thing atau benda. The sun is bright. Meskipun di sini tidak ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang matahari, tetapi matahari sudah diketahui oleh banyak orang. The sun is bright, cuma ada satu matahari, jadi matahari itu cerah. Bisa menggunakan the dan harus menggunakan the. Yang kemudian idea. Ia adalah kata benda yang abstrak, tidak dapat terindra. Contohnya happiness. The happiness of my mother is important. Kebahagiaan ibuku itu penting. Maksudnya di sini kebahagiaannya sudah jelas. Kebahagiaan siapa? Yaitu kebahagiaan ibuku. Selanjutnya ada definite article. The digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang dapat dihitung maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh dari countable adalah knife, chair, potato, tomato, book. The knife that bought is ready sharp. Pisau yang aku beli sangat tajam. Meskipun orang yang diajak bicara tidak tahu pisaunya, pisau yang mana, tetapi orang yang berbicara sudah menjelaskan. The knife that is bought is really sharp. Pisau yang aku beli. Berarti sudah jelas bisa pakai the. Selanjutnya uncountable. Contohnya bread, meat, rice, money. Contoh kalimatnya, the bread that I bought this morning is fresh. Roti yang aku beli pagi itu sangat segar. Sudah jelas, sangat bisa menggunakan the. Selanjutnya, the memiliki dua cara pengucapan. Yang pertama, the dibaca ketika kata benda yang mengartikannya yang mengakhirinya berbunyi konsonan di awal kata. Untuk contoh di ada earth, the earth bumi, the horse waktu atau jam, the orange jeruk, dan the end smooth. Sedangkan untuk contoh the ada the car mobil, the baby bayi, the girl anak perempuan, dan the honey madu. Selanjutnya ada interiance article atau n. Atau n digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda maupun ide atau pemikiran. Person, orang, thing atau benda
maupun ide atau pemikiran. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun. Kata benda dapat dihitung tunggal. Jadi tidak bisa misalnya purple menggunakan a atau n khusus untuk kata benda tunggal. Contohnya di sini ada she goes to English course once a week. Artinya dia pergi ke kursus bahasa Inggris sekali seminggu. Minggu itu bisa dihitung. 1 minggu sama dengan 7 hari. Yang kedua, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. Kemudian Linda is a student. Linda adalah seorang murid. My mother gave me an orange. Ibuku memberiku sebuah jeruk. Untuk penggunaan a dan m, a digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara konsonan, sedangkan n digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. Contohnya a car, sebuah mobil, a chair, sebuah kursi, a fresh orange, sebuah jeruk yang segar. Contoh n, orang, an orange, sebuah jeruk, an hour, jam atau 1 jam, an honest girl, seorang gadis yang jujur. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata atau kata yang sulit dicerna, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.